Qais ibn Sababah datang ke Madinah, Islam. Setelah Islam, punten, dekat dengan para sahabat. Setelah itu dia bertanya tentang siapa pembunuh adiknya. Ada, berarti bayar dapat diat nggak dia? Dapat diat atas pembunuhan adiknya. Setelah itu orang yang bunuh adiknya dibunuh sama dia, lalu balik lagi ke Mekah. Balas dendam. Bukan hanya balas dendam, tapi mengambil juga diatnya. Kalau sudah diat, udah nggak ada bunuh-bunuhan lagi. Bisa dipahami bunda? Udah bayar denda, udah selesai. Tapi diambil dendanya dengan cara dia pura-pura Islam, diambil denda, dibunuhlah pembunuh ataupun yang membunuh adiknya Ibnu Sababah ini. Bukan membunuh juga tanpa sengaja, bayar diat tapi dia bunuh dan dia pergi ke Mekah. Maka Rasulullah bilang, ini orangnya, selesaikan. Bisa dipahami bunda ya? Nah kita lanjutkan lagi, siapa lagi nih? Beberapa nama yang disebutkan Rasulullah SAW, di antara juga tadi saya sampaikan ada dua yang dipegang oleh siapa? Ummu Hani. Masih ingat kan tadi? Ummu Hani memegang dua orang kan? Memegang dua orang. Padahal itu udah nama yang harus dibunuh apa enggak? Iya, tapi apa? Karena dijamin oleh Ummu Hani, Rasul ya sudah, silakan jaminannya. Saya lanjutkan dulu nih. Rasulullah SAW masuklah ke mana? Ke kota Mekah. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah masuk kota Mekah? Saya akan sampaikan dulu ini. Begitu Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, pertama yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Masya Allah, masuk ke Ka'bah. Tapi sebelum masuk ke Ka'bah, Rasulullah panggil dulu seorang sahabat yang memegang kunci Ka'bah. Siapa? Punten bunda. Begitu Rasulullah sampai ke kota Mekah, tiba di kota Mekah, apa yang dilakukan oleh beliau? Menuju ke Ka'bah dan tawaf di sana. Lihat, lalu Rasulullah bertanya, mana Utsman ibn Talhah? Mana Utsman ibn Talhah? Panggil, siapa Utsman ibn Talhah? Utsman ibn Talhah ini adalah seorang sahabat Rasul yang mana ibunya atau ayahnya memegang kunci Ka'bah. Dan ini adalah dari Bani Syaibah. Dalam beberapa riwayat dari dulu Bani Syaibah ini, sejak zaman Nabi Ibrahim, wallahu alam, itu adalah pemegang pintu Ka'bah, wallahu alam. Walaupun saat itu pintu Ka'bah belum ada pintunya, namun pertanggungjawabannya di sana. Iya, jadi dulu pintu Ka'bah itu dua bunda. Begitu masuk dari sini, keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sini. Jadi pintunya itu dua. Bisa dipahami bunda ya? Jadi kalau masuk dari sini, keluar dari situ. Jadi dua. Tapi sekarang sudah tidak ada, hanya satu saja, masuknya dari sini dan keluar dari situ. Rasulullah katakan, mana Utsman bin Talhah? Saya ya Rasulullah. Dan ke ibumu kunci Ka'bah. Ini Rasulullah sudah berada di depan Ka'bah. Datanglah ke sana. Ini Rasulullah mau masuk ke sana dan mau tawaf di sana, karena berhala masih ada nggak di situ sekarang. Jadi Rasulullah datang ke sana sebelum tawaf, sebelum apa, ingin menghancurkan dulu apa? Berhala. Tapi sebelumnya ingin melihat apa yang ada di dalamnya untuk dihancurkannya. Masuklah. Utsman ibn Talhah datang ke ibunya. Bunda, ibu serahkan kunci Ka'bah. Saya akan menyerahkannya ke Rasulullah. Ibunya mengatakan, kamu nak, tidak ingat janjimu dulu waktu kamu sesumbar sama Muhammad waktu itu? Waktu itu Utsman bin Talhah dalam keadaan kafir, dan Rasulullah saat itu sedang tawaf. Lalu Rasulullah bilang ke Utsman, Utsman, izinkan aku masuk ke dalam Ka'bah. Kata Utsman, nggak boleh. Utsman, aku ingin masuk ke dalam Ka'bah. Nggak boleh ya Muhammad. Utsman, sebelum kunci Ka'bah di tanganku dan aku serahkan kepada siapa yang aku ingin menyerahkannya, serahkan padaku dulu, aku ingin masuk ke dalam Ka'bah. Kata Utsman jawabannya, daripada kamu memegang kunci Ka'bah, lebih baik aku tertimbun dengan tanah. Kata siapa tuh? Waktu dalam keadaan apa? Kafir. Maksudnya apa? Daripada kunci Ka'bah di tanganmu, lebih baik aku apa? Mati. Lebih baik aku mati daripada kunci Ka'bah di depanmu dikasih kepadamu. Lalu kata ibunya, Utsman, ingat kata-kata kamu itu? Kamu bilang daripada kunci Ka'bah diserahkan kepada Muhammad, lebih baik kamu mati. Mana sekarang ini? Malah kamu minta kunci Ka'bah sama saya, lalu akan diserahkan kepada Muhammad. Mana janjimu tuh Utsman? Utsman menjawab mengatakan, itu dulu bunda, tapi sekarang saya sudah berbeda, dan saya sudah beriman pada Allah dan Rasulnya,
dan saya tahu kalau Allah dan Rasulnya itu menyayangi kita untuk menjadikan kita ahli jannah. Berikan kepada kami kunci itu. Ributlah ibu dan anak di situ. Ibu serahkan, tapi seribut-ributnya juga sahabat, nggak pernah mencela-mencela keras-keras suaranya, tidak. Lembut, ibu serahkan kepadaku. Itu dulu bunda, tolong serahkan, tolong serahkan. Subhanallah, Rasulullah nunggu lama ini. Umar bantu Utsman. Umar bin Khattab disuruh. Umar bin Khattab jalan. Begitu jadi kunci Ka'bah disimpan sama ibunya di sakunya dan nggak boleh dikeluarkan, nggak bisa dipaksa. Ibunya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Begitu Umar bin Khattab datang, hanya Utsman, mana kunci Ka'bah? Lama sekali. Begitu mendengar Umar, suaranya dilempar, ambil itu. Subhanallah, karena yang teriak Umar bin Khattab. Utsman, ta'akharta an Rasulillah. Utsman, kamu telat sekali, Rasulullah nunggu. Dilempar. Ya udah, ambil tuh, ambil. Jangan suruh masuk Umar. Umar jangan suruh masuk. Bawa. Senyumlah Utsman bin Thalhah mengatakan, bukan dari tadi bunda, ini Umar gak boleh masuk, pergi. Takut sama Umar. Umar begitu, Umar jangan masuk. Kenapa? Ibu sudah memberikan kuncinya, sudah jalan. Subhanallah, masuklah, dibukalah pintu Ka'bah. Ibu tahu, setelah dibukakan pintu Ka'bah, Masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di situ ada patung-patung yang ada gambar-gambar di situ. Kalau patung-patung Rasulullah, subhanallah, tidak sempat menggebuknya, tidak perlu dihantamnya dengan tongkatnya, cukup ditunjuk saja. Qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Punten, semua berhala baik dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah yang jumlahnya lebih daripada 360-an kira-kira, itu berhala, itu cuma ditunjuk jatuh, tunjuk jatuh. Dan orang-orang kafir Quraisy yang ada di rumah masing-masing cuma nonton Tuhannya berjatuhan. Kubra. Dan punten bunda, jatuhnya berhala itu begitu jatuh, tafattat itu seperti debu hancur. Pada bebatuan bunda. Jadi kalau misalnya ada batu yang jegrek paling segede-gede gini gitu pecahnya, ini langsung bras hancur. Subhanallah, seperti tepung gitu, brus hancur. Kenapa? Dengan tongkat yang dipegang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tunjuk sampai semua yang ada dibuang, yang ada di dalam Ka'bah. Setelah itu apa? Ada gambar-gambar di dalam dinding Ka'bah, lukisan-lukisan yang ada. Kata para sahabat, hapus. Ada beberapa tempat yang sulit untuk dihapusnya, maka Rasulullah menggunakan ujung bajunya, dihapus. Subhanallah, dihapus. Sama siapa? Sama Rasulullah SAW, dihapus semuanya gambar-gambar, bersihlah Ka'bah. Masya Allah. Dan Rasulullah sholat di sana, sholat syukur, atau boleh dikatakan sholatul fatah, sholat kemenangan. Sholat Rasulullah dalamnya. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat, Masya Allah, di dalam Ka'bah itu keindahan Rasulullah SAW bersama Bilal di situ. Bersama Bilal berdua sholat. Selesai Rasulullah SAW melaksanakan sholat, Masya Allah, Rasulullah SAW keluar dan semua para sahabat sedang menunggu. Rasulullah mengumpulkan semua orang-orang Mekah yang ada di sana. Kumpulkan semua orang Mekah. Masya Allah, setelah Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah, tinggal di sana semuanya. Atau orang Mekah ada, yang kafir ada di situ, ya mumin juga ada di situ. Biar mereka mendengar apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Hanya terpisah orang-orang Mekah yang kafir, orang-orang mukmin mengelilinginya. Jadi seakan-akan berada di mana? Tengah. Iya, Rasulullah mengatakan kata-katanya. Ini khutbah pertama Rasulullah katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Masya Allah, itu memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Yuhannas, inni amrul jahiliyah tahta qadamayya mautu. Apapun berkaitan dengan hukum jahiliyah, Rasulullah bilang, aku simpan di bawah kakiku dan aku injak dan aku hapus dengan kakiku. Saking diapakannya itu, dihinakannya. Karena jahiliyah itu saling menghina. Jahiliyah itu adalah punten-punten saling membunuh. Jahiliyah itu adalah saling mengolok-olok. Jahiliyah itu adalah memperlihatkan kesemuanya yang ada. Jahiliyah itu adalah tahu yang benar tapi tanpa dikerjakan. Jahiliyah itu tahu salah tapi tetap diikuti, tetap dikerjakan. Maka riba jahiliyah, minum khamar jahiliyah,